Selamat datang di Biologi, ilmu tentang kehidupan. Nah, kita masuk di materi awal biologi ya, pada konsep tentang ruang lingkup biologi. Nah, biologi itu merupakan bagian dari sains ya. Di SMP kalian sudah belajar mengenai sains atau ilmu pengetahuan alam. Sains adalah ilmu yang mempelajari mengenai gejala-gejala alam. Dan gejala alam itu bisa berupa gejala biotik ya, benda hidup, dan gejala abiotik atau benda tidak hidup. Nah, sebagai bagian dari sains, biologi mempelajari gejala-gejala alam yang berupa makhluk hidup, termasuk juga makhluk yang pernah hidup, yaitu fosil ya, dan kehidupannya. Biologi berasal dari bahasa Yunani ya, dari kata bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Sehingga biologi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan kehidupannya ya. Termasuk tadi makhluk yang pernah hidup, yaitu fosil. Nah, sebagai bagian dari sains, maka biologi juga memiliki ciri-ciri sains, ciri-ciri ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, dilihat dari objeknya, biologi memiliki objek berupa benda konkret ya. Semua sains itu objeknya berupa benda konkret, benda yang bisa kita amati. Misalnya kalian bertanya, Pak, kalau virus kan nggak bisa kita lihat, apakah itu konkret? Itu juga konkret. Nah, melihatnya kita menggunakan alat bantu, menggunakan mikroskop elektron. Seperti itu ya. Nah, dilihat dari benda konkret sebagai objek biologi ini bisa kita bagi menjadi dua ya, objek keilmuan itu yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah objek-objek yang diamati ya. Misalnya kita mengamati sapi, mengamati tumbuhan padi, mengamati burung, dan sebagainya itu objek material. Nah, yang membedakan biologi dengan ilmu yang lain adalah objek formalnya. Objek formal adalah cara pandang biologi terhadap objek material tadi. Misalnya, kita mengamati objek material yang sama, yaitu hamparan sawah misalnya. Kalau kita menggunakan objek formal ilmu hukum, kita akan membahas mengenai sawah itu status kepemilikannya milik siapa. Kalau kita menggunakan ilmu ekonomi, kita akan membahas sawah dengan hamparan padi sekian hektar itu, kalau dijual harganya berapa. Kalau kita menggunakan objek formal berupa biologi, maka kita bisa melihat mulai dari tanaman padi itu nama ilmiahnya apa ya, kemudian bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya. Sebagai bagian dari ekosistem, tanaman padi di sawah itu berperan sebagai apa? Kemudian selain tanaman padi, apa saja organisme lain yang berinteraksi dengan tanaman padi di ekosistem sawah tersebut, dan sebagainya. Itulah yang membedakan objek formal ya dengan objek material. Kemudian yang kedua, biologi dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, pengalaman nyata. Kemudian menggunakan langkah-langkah urut dan baku. Kita mengenal dengan nama scientific methods atau metode ilmiah. Sehingga kalau nanti orang lain akan mengulangi ya, melakukan pengamatan, melakukan penelitian dengan metode yang sama, hasilnya juga akan sama. Kemudian menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Hasil kajiannya bersifat objektif ya, tidak subjektif. Jadi misalnya kalau kita mengamati, oh tumbuhan ini tingginya 5 cm, maka kita juga akan mengatakan 5 cm, enggak, oh ini kira-kira 30 meter, kan jadi enggak objektif gitu ya. Kemudian teori yang dihasilkan berlaku secara umum. Jadi kalau kita meneliti mengenai tanaman padi di Amerika dengan tanaman padi di Indonesia ya, teorinya juga akan sama gitu ya. Kalau di sini nama padi itu Oryza sativa, maka di luar negeri juga Oryza sativa nama ilmiahnya. Itu ciri-ciri biologi. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, objek kajian biologi itu sangat luas ya. Mulai dari yang ukurannya kecil ya, sampai ke ukurannya yang luas berupa biosfer atau lapisan kehidupan. Nah, ini yang menarik ya, kalau kalian mungkin mengambil lintas minat geografi atau pernah membaca buku geografi di bab-bab awal gitu ya.
Ini di geografi saya pernah membaca di buku geografi itu disebutkan bahwa biologi itu bagian dari geografi. Ya memang ada benarnya juga kalau dilihat dari konteks biosfer ini. Karena geografi itu kan mempelajari mengenai gambaran muka bumi ya, dari kata geos artinya bumi dan grafein artinya gambaran gitu ya. Nah, di bumi itu ada beberapa objek ya, ada biosfer, ada litosfer, ada hidrosfer, ada atmosfer. Nah, biologi ini kan bagian dari biosfernya. Kalau kita lihat lebih lanjut, ini adalah tingkatan organisasi kehidupan. Dimulai dari atom, kemudian molekul, kemudian organela. Organela ini sudah mulai merupakan unit fungsional di dalam sel ya, ada mitokondria, kloroplas, dan sebagainya. Kemudian sel. Sel itu merupakan unit fungsional terkecil ya dari makhluk hidup. Bahkan ada banyak makhluk hidup yang merupakan organisme uniseluler. Artinya apa? Ya satu individu satu sel gitu ya. Nah, pada organisme multiseluler, kumpulan sel-sel yang sama itu akan membentuk jaringan. Ini misalnya jaringan tulang keras ini ya. Akan membentuk organ berupa tulang ini ya. Kemudian membentuk sistem organ, sistem rangka. Sistem organ, sistem rangka, sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem pencernaan dan sebagainya akan membentuk organisme atau makhluk hidup ya. Satu organisme namanya individu. Misalnya ini ya satu individu karibau misalnya. Nah, individu-individu yang sama yang memiliki jenis yang sama itu akan membentuk kumpulan yang disebut sebagai populasi. Misalnya ini ada dua ekor karibau maka disebut sebagai populasi karibau. Kemudian populasi berinteraksi dengan populasi yang lain di suatu lokasi dan waktu yang sama disebut sebagai komunitas. Misalnya ini ya ada populasi karibau, populasi rumput, populasi ikan membentuk namanya komunitas. Kemudian komunitas berinteraksi dengan faktor abiotik ya, ada cahaya matahari, curah hujan, kemudian kelembaban udara dan sebagainya membentuk ekosistem. Nah, ekosistem yang lebih luas membentuk yang disebut sebagai bioma. Misalnya bioma hutan hujan tropis, bioma gurun, bioma stepa, bioma sabana, dan sebagainya. Nah, kumpulan dari bioma-bioma ini membentuk lapisan kehidupan disebut sebagai biosfer. Dari kata bios artinya hidup dan sfera artinya lapisan. Nah, inilah gambaran ya bahwa objek kajian biologi itu begitu luas tadi ya. Tetapi jangan khawatir ya, kita tidak harus menghafalkannya ya. Kita nanti bisa mendalami di objek-objek tersebut gitu ya. Maka kemudian di biologi itu muncul yang namanya cabang ilmu biologi. Jadi kalau kita datang ke Pusat Penelitian Biologi ya di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, atau kita datang ke Fakultas Biologi UGM misalnya atau di kampus-kampus yang lain, di sana kita akan menemui para ahli biologi dengan spesifikasinya masing-masing sesuai dengan cabang ilmu yang dipelajari. Ada yang namanya ekologi. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tentang ekosistem tadi gitu ya. Kemudian ada ilmu cabang biologi yang disebut sebagai botani, mempelajari dunia tumbuhan. Zoologi, cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai dunia hewan. Genetika, mempelajari mengenai mekanisme dan hukum-hukum pewarisan sifat. Kemudian virologi, mempelajari mengenai virus. Kemudian imunologi, tentang sistem kekebalan tubuh. Taksonomi, tentang klasifikasi atau penggolongan makhluk hidup dan sebagainya. Dan ini semakin berkembang ya cabang ilmu biologi ini, termasuk sekarang yang semakin tren adalah cabang ilmu yang disebut sebagai bioinformatika. Nah, bioinformatika ini merupakan pengembangan ya, penggabungan antara biologi yang memanfaatkan teknologi ilmu komputer ini ya. Dan ini sangat berperan penting dalam pembuatan modeling ya, modeling DNA dan sebagainya, termasuk saat ini untuk mempelajari strain ya atau varian dari SARS-CoV-2 ya, virus penyebab COVID-19. Nah, inilah luasnya ilmu biologi ya, sehingga kita
akan kalau mempelajari semuanya itu sangat sulit gitu ya. Tetapi nanti kalau sudah masuk di dalamnya sudah kita akan masuk ke cabang-cabang yang sesuai. Nah, untuk SMA ini kita sebagai pengantar gitu ya, mengenalkan bahwa biologi itu punya banyak cabang ilmu. Nah, kemudian biologi itu memiliki banyak peranan ya dalam kehidupan ini ya, mulai tadi bidang pertanian misalnya. Ada cabang ilmu yang berperan, misalnya genetika, kultur jaringan, bioteknologi, dan botani. Contoh nih ya, kultur jaringan ini, misalnya kita akan menanam tanaman kelapa yang kita inginnya buahnya tuh kelapa kopior semua. Kalau kita mengandalkan secara alami, kelapa kopior itu kan populasinya kecil ya. Mungkin dari 1000 pohon kelapa hanya satu yang buahnya kopior. Nah, dengan teknologi kultur jaringan ini, kita bisa menyediakan bibit tanaman kelapa kopior dalam jumlah ribuan dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Begitu pula di bidang pertanian, di bidang peternakan ya, ada ilmu anatomi, fisiologi, genetika, embriologi, zoologi. Misalnya kita ingin budidaya ikan gitu ya, bagaimana kita membenihkan ikan botia misalnya. Ikan botia itu jenis ikan hias endemik ya di Kalimantan ya, yang hidup di sungai-sungai ya, tetapi budidayanya masih sulit. Maka dipelajari dari sisi genetikanya bagaimana, fisiologinya bagaimana, sehingga sekarang sudah mulai bisa dibudidayakan. Kemudian di bidang kedokteran, contohnya misalnya cabang ilmu virologi, mikrobiologi, parasitologi, dan bakteriologi. Ketika ingin melakukan operasi misalnya gitu ya, maka akan digunakan antibiotik gitu ya untuk menghambat pertumbuhan bakteri gitu kan. Akan digunakan anestesi gitu ya supaya untuk pembiusan gitu ya dan sebagainya. Kemudian pada bidang lingkungan, biologi juga bisa berperan penting ya dengan cabang ilmu bioteknologi dan ekologi. Misalnya teknologi pengolahan limbah menggunakan mikroorganisme tertentu gitu ya. Atau misalnya pengolahan limbah dengan teknik fitoremediasi. Jadi kita menggunakan tumbuhan untuk menyerap ya polutan-polutan atau pencemar di lingkungan sekitar kita. Nah, inilah beberapa contoh ya yang menggambarkan bahwa biologi ini memiliki peran penting ya dalam kehidupan kita karena memang biologi itu kan ilmu tentang kehidupan. Nah, ini adalah gambaran biologi ya, ruang lingkup biologi dalam bentuk kue lapis ini ya. Kalian di modul sudah ada tugas itu ya, bagaimana kalau kita mempelajari mengenai ini corona yang menyerang otak itu ya. Ini kita bisa analisis objeknya apa. Oh, objeknya berupa animalia karena manusia itu kalau di dalam sistem klasifikasi 5 kingdom itu bagian dari kingdom animalia. Kemudian juga virus gitu ya. Kemudian tingkatannya apa? Otak ya berarti pada tingkatan organ gitu ya. Kemudian permasalahannya apa? Ketika corona menyerang otak menimbulkan demensia dan sebagainya, berarti itu masalah regulasi atau pengaturan fungsi. Kemudian cabang ilmu biologinya apa yang mempelajari lebih spesifik? Ada neurologi, ilmu tentang saraf, imunologi, ilmu tentang kekebalan tubuh, dan virologi, ilmu tentang virus. Kemudian peranan biologi ada di mana? Misalnya dalam pengembangan vaksin gitu ya. Karena kita untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini salah satunya dengan cara vaksinasi gitu ya. Ini contoh bagaimana kita menganalisis atau mempelajari lebih lanjut tentang ruang lingkup biologi menggunakan konsep ini yang digambarkan seperti kue lapis ini yang meliputi objek, ragam persoalan, dan tingkat organisasi kehidupan. Setiap tingkat organisasi kehidupan ada permasalahan biologi. Nah, ini tugasnya ya untuk memahami lebih lanjut, silakan kalian mengidentifikasi termasuk permasalahan biologi pada objek apa, ragam persoalan yang mana, dan tingkat organisasi kehidupan yang mana. Yang dianalisis adalah tentang kasus penyalahgunaan narkoba. Silahkan kalian mencari referensi ya tentang A sampai Z-nya ya, narkoba itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian silahkan rangkum ya, dan tampilkan hasilnya dalam sebuah infografis. Nah, biologi tidak sulit ya, tidak identik dengan hafalan. Kita bisa menggunakan mind map, infografis, dan sebagainya ya. Intinya semua bisa belajar biologi ya, karena biologi itu tidak sesulit yang kita bayangkan gitu ya. Makanya saya menggunakan tagline ABI Arif gitu ya, asik belajar biologi, aman, ringkas, dan fleksibel.
Oke, ini review kita materi untuk hari ini ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai metode ilmiah dalam mempelajari biologi.